Hai teman-teman Liputan 6, tembak-menembak antar polisi kembali terjadi lagi. Nah, kira-kira seperti apa sebetulnya penanganan dalam kasus tembak-menembak polisi yang menewaskan Bribda IMF di Cikeas beberapa waktu lalu? Saya akan membahasnya langsung dengan Ketua Harian Kompolnas, Bapak Beni Mamoto. Selamat pagi, Bapak Beni. Pagi. Oke, Pak Beni, tembak-menembak antar polisi kembali terjadi. Kira-kira tanggapan Pak Beni dari Kompolnas gimana ini, Pak? Yang pertama tentunya kami menyesalkan yang peristiwa ini terjadi sampai dengan menimbulkan korban jiwa. Kami dari Kompolnas menyampaikan rasa duka cita kepada keluarga korban karena ini tentunya sangat memberatkan buat keluarga ya, kehilangan salah satu anaknya. Nah, kami dari Kompolnas langsung merespon, kami berkoordinasi dengan Kapolres Bogor, dengan Kadensus, dengan Kadipropam untuk terus mengawal penyidikan kasus ini. Kasus ini penyidikannya sementara berjalan dan ketika kita mendengar rilis dari juru bicara Densus maupun dari eh, Humas Polri, tentunya itu kesimpulan sementara ya. Artinya sampai tahap eh, penyidikan titik tertentu kesimpulannya seperti itu. Namun menurut kami tentunya kita perlu menunggu hasil akhir. Kesimpulan akhir setelah penyidikan dilakukan secara komprehensif itu nanti hasilnya apa. Dan kami dari Kompolnas mendorong adanya transparansi. Salah satu bentuk transparansi adalah dengan mengundang keluarga korban atau yang mewakili untuk menghadiri gelar perkara. Sehingga nanti keluarga korban ini bisa tahu persis duduk masalahnya apa, kemudian peristiwa yang terjadi bagaimana, berangkat dari fakta lapangan yang dikumpulkan oleh penyidik, bukan dari analisa yang tidak punya dasar. Kan pihak keluarga sempat menyampaikan, kami bingung ini apa yang terjadi dan sebagainya. Itu Betul. kami maklumi dan tentunya nanti melalui gelar yang dihadiri keluarga, nanti keluarga akan bisa tahu persis apa yang sesungguhnya terjadi. Oke, Pak, kalau dari keluarga kemarin sempat menyebutkan ada beberapa hal yang janggal yang ditemukan ketika dalam proses pemakaman ini dilihat ada sesuatu yang ganjil begitu, Pak. Dan kemarin juga kami mendengar Karopenmas Divisi Polri ini maksud kami mengatakan bahwa ini hanyalah unsur kelalaian, tidak disengaja dan juga tidak ada pertengkaran. Masa iya, Pak? Kalau menurut Pak Beni bagaimana ini? Ya, jadi yang pertama, kalau tidak ada pertengkaran ini tentunya eh, biasanya yang dilakukan oleh penyidik adalah membuka dari handphone korban maupun pelaku. Adakah di situ komunikasi yang kemudian bisa menimbulkan masalah? Ini ternyata hasilnya tidak ada. Hubungan mereka baik-baik saja. Nah, kalau berkaitan dengan kelalaian, ini memang banyak hal yang mungkin terjadi. Apakah yang bersangkutan, menurut rilis dari juru bicara Densus ya, itu mengatakan bahwa adanya minuman keras. Nah, kalau adanya minuman keras memang seseorang yang mengonsumsi minuman keras itu akan berpengaruh terhadap cara berpikir, cara bersikap, dan bertindak. Sudah tidak normal lagi. Disitulah kemungkinan terjadinya kelalaian itu. Nah, ini sekali lagi kita perlu menunggu nanti hasil akhir dari penyidikan ini. Karena kan nanti mesti dilihat dulu CCTV-nya bagaimana, ketika olah TKP bagaimana, kemudian arah tembakan kemana. Ini semua perlu eh, dikaji melalui pendekatan secara saintifik. Oke, Pak, karena kasus ini juga masih terus bergulir seperti yang Pak Beni sampaikan tadi, masih terus diselidiki. Tapi kami penasaran nih, Pak, apa Kompolnas sudah ada informasi-informasi terkait dengan sebetulnya kemana arah dugaannya ini, Pak? Ya, kami terus berkomunikasi dan mendapatkan informasi, tetapi sekali lagi ini tentunya masih terbatas karena kami menghormati proses penyidikan yang berjalan. Ada hal yang bisa diungkap, ada hal yang tentunya masih dibatasi karena sedang dalam proses. Oleh Hmm. sebab itu, kami mendorong percepatan.
percepatan proses penyidikan ini sehingga nanti segera dapat disimpulkan hasil akhirnya. Oh, Nantinya akan digelar di pengadilan, publik bisa mengikuti apa sih yang sesungguhnya terjadi. oke, Pak. Densus 88 kan idealnya ini pasti sudah diperlengkapi dengan ilmu menggunakan senjata api dengan baik dan meminimalkan resiko-resiko semacam ini, kelalaian. Tanggapan Pak Beni terkait dengan tadi alasan yang disampaikan Karopenmas bahwa ini adalah unsur kelalaian. Seharusnya akan seperti apa ini penanganannya, Pak? Ya, Densus sendiri kan terdiri dari beberapa direktorat ya. Ya. Ada direktorat intelijen, ada penindakan, ada apa namanya deradikalisasi dan sebagainya. Nah, kebetulan para bintara ini Hmm. semuanya tugas di bidang tahanan dan barang bukti yang notabene staf ya. Staf yang ada di kantor, bukan pasukan tempur yang di lapangan, yang memburu teroris, yang surveillance dan sebagainya. Nah, ini anak-anak baru yang relatif masih sangat muda. Nah, ini eh, perlu dibedakan dengan mereka yang ada di lapangan. Yang hari-hari memang memegang senjata, yang hari-hari memang eh, ancaman tingkat ancamannya tinggi, sehingga mereka olah terampil menggunakan senjata apinya tentunya lebih dibanding mereka yang ada di staf. Ini menjadi bahan evaluasi tentunya buat internal untuk bagaimana nanti pengawasan melekat dari para atasan langsung ini penting dilakukan terus-menerus. Oke, Pak, bagaimana dengan aturan-aturan penggunaan senjata api? Tadi ada perbedaan staf yang di lapangan dan juga yang di balik lapangan begitu Pak, atau di kantor. Seperti apa sih sebetulnya penggunaan SENPI di kalangan kepolisian supaya meminimalkan hal-hal seperti ini? Ya, kami kebetulan sudah melakukan penelitian tentang penyalahgunaan senjata api oleh anggota Polri karena didasari dari banyaknya peristiwa penyalahgunaan senjata api, kami turun melakukan penelitian di Polda-Polda. Memang akhirnya kami temukan beberapa temuan, seperti contoh penguasaan tentang cara menyimpan yang aman. Banyak juga yang masih belum tahu. Misalkan simpanlah di tempat aman, jangan terjangkau oleh anak-anak, jangan terjangkau oleh pencuri dan sebagainya. Bagaimana membawa yang aman, jangan kemudian dimasukkan di tas apa cangklong, kemudian ditaruh di kursi, ditinggal ke toilet, nanti ada yang nyuri dan sebagainya. Termasuk bagaimana menggunakan yang aman, menggunakan senjata api dengan aman. Ini perlu pelatihan yang terus-menerus. Karena menembak ini kan olah terampil, semakin sering dilakukan, itu akan muncul otomatisasi gerakan. Nah, ini kami temukan kurang latihan, kemudian jumlah peluru terbatas. Ini pun kami sudah memberikan solusi bagaimana rekomendasi kami. Kalau jumlah peluru terbatas bisa dilakukan dengan latihan kering, dengan peluru hampa atau peluru yang tanpa amunisi, sehingga anggota bisa tiap hari terus berlatih bagaimana cara menggunakan senjata api. Ini upaya-upaya untuk mengurangi penyalahgunaan senjata api oleh anggota Polri. Oke, untuk hukumannya sendiri Pak, untuk mereka-mereka yang lalai dalam menggunakan senjata api, ini akan seperti apa Pak? Ya, ini ada dua proses yang sedang berjalan. Satu proses etik sekarang sedang dilakukan oleh Divpopram Polri. Bahkan Divpopram secara transparan juga mengundang dari Kompolnas untuk ikut hadir. Itu Hmm. bentuk transparansi. Kemudian juga proses pidana yang nanti dilakukan oleh penyidik dari Polres Bogor. Kami juga sudah berkoordinasi ketika nanti sudah sampai ke tahap eh, kasus itu bisa digelar sudah cukup lengkap, kami akan hadir ke Polres Bogor. Oke, Pak, kalau kita lihat dari video, kami tadi sempat menyaksikan videonya, dan dari pihak keluarga mengatakan ini ada keganjilan-keganjilan ketika mereka melihat jenazah dari korban seperti itu, dan juga dilihat kronologinya ada kita bisa lihat konflik seperti ini munculnya sekitar menjelang jam 2 dini hari, Pak. Nah, apakah kalau dari pandangan Pak Beni,
kemana arah kasusnya ini, Pak? Tahun lalu kita dikejutkan dengan kasus Verdi Sambo. Apakah ini ada narasi Verdi Sambo kedua? Tanggapan Pak Beni bagaimana, Pak? Eh, ya, menurut kami tentunya beda ya. Motifnya kan beda. Jadi yang Oke. perlu disampaikan di sini adalah ketika orang awam yang tidak paham tentang masalah senjata api, tidak paham tentang penyidikan, bisa menafsirkan macam-macam. Hmm. Analisisnya berangkat dari apa yang dia ketahui dengan segala keterbatasan. Sehingga bisa muncul berbagai macam pendapat. Oleh sebab itu, ketika nanti keluarga diundang dalam gelar perkara, akan menyaksikan bagaimana sih rekonstruksi posisi korban di mana, posisi pelaku di mana, arah tembakan kemana, itu nanti bisa dilihat dalam rekonstruksi. Dan ketika gelar perkara itu akan ditayangkan arah tembakan dari mana dan sebagainya. Dan ini tentunya nanti sudah menggunakan pendekatan secara saintifik. Bisa diukur jaraknya, arah tembakan, kemudian apakah tembakan itu tembus atau tidak. Nanti dari otopsinya bagaimana, visumnya bagaimana. Nah ini tentunya kami berharap untuk bersabar. Kami Oke. akan mendorong secepatnya nanti gelar lengkap bisa dilakukan dan nanti keluarga akan tahu apa yang sesungguhnya terjadi. Oke, baik Pak. Jadi sejauh ini informasi yang bisa kita sampaikan masih murni unsur kelalaian karena masih akan terus diselidiki. Begitu ya Pak Beni? Ya, seperti apa yang dirilis oleh uh, Div Humas Polri, demikian. Tetapi sekali lagi, itu belum final karena proses masih berjalan. Oke, baik Pak, kita tunggu saja ini seperti apa nanti titik terang dari kasus ini. Kita harapkan juga semuanya akan transparan, sama seperti dengan kasus-kasus yang lainnya. Kita harapkan juga kepolisian bisa melakukan evaluasi kurang lebih begitu terkait dengan penggunaan senjata api yang tadi Pak Beni juga sudah sampaikan ke kami. Pak Beni, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Liputan 6 SCTV. Kami sudah dapat poinnya. Kita harapkan bersama kasus ini akan jelas, Terima terang, kasih. terang.